Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Sakauni menangis sejadi-jadinya di pangkuan kakeknya. Ki Sugata Brahma mengelus rambut cucunya itu dengan penuh kasih sayang. Dia tahu sekarang ini cucunya sedang mengalami goncangan batin yang cukup berat, dan dia berusaha memberikan penghiburan pada gadis remaja itu. Ya, boleh kau menangis, Ndu. Lebih baik menangis daripada mengamuk tidak karuan begitu. Seorang gadis sudah sepantasnya menangis bila sedang ditimpa kesedihan, Dok. Saya sedih, Kek. Saya sedih sekali. Bukan kau saja yang mengalami seperti ini, Dok. Semua orang juga pernah bersedih hati. Saya sakit. Hati saya sakit, Kek. Rakawuni, kau pikir hidup ini tidak sakit? Dengar, Wuni. Hidup ini pada dasarnya juga merupakan cerita panjang yang sangat menyakitkan. Tapi kalau kita mampu menerima pemberian hidup ini dengan rasa tulus dan pasrah, justru di balik kesakitan itulah kita bisa menemukan rasa bahagia yang amat manis, Dok. Pokoknya saya akan membalas sakit hati saya ini. Tidak usah, Dok. Tidak perlu. Tidak, Kek. Saya merasa dipermainkan. Saya merasa ditipu. Kamandanu ternyata tidak seperti yang semula saya bayangkan. Dia sama saja dengan laki-laki lain. Hatinya busuk, tidak jujur. Ndu, apa gunanya menyalahkan orang lain? Kakek jangan membela orang itu. Dia penipu, Kek. Dia sudah menipu saya, cucumu. Percayalah,
Angger Kamandano tidak bermaksud menipumu. Kakek Sugata ingin saya mengalami nasib seperti ibu? Tentu saja tidak, Ndu. Aku ini kakekmu. Tentu saja aku ingin melihatmu bahagia. Nah, kalau begitu kakek harus membenarkan sikap saya. Dan kakek harus menyalahkan sikap si Tengik Arya Kamandanu itu. Baiklah. Kakekmu akan menuruti saja apa keinginanmu. Tapi kau harus berjanji pada kakek bahwa kau tidak akan ngamuk-ngamuk lagi seperti tadi ya. Kau mau berjanji, Ndu? Iya, saya berjanji, Kek. Bagus. Nah, sebaiknya sekarang ini kau istirahat. Tenangkan dulu pikiranmu yang sedang kacau. Besok kakek ingin membicarakan sesuatu padamu. Soal apa, Kek? Besok saja. Sekarang kau istirahat dulu. Kakek membawa saya ke tempat ini. Rasanya tempat ini cukup sepi. Iya, tempat ini bahkan mungkin tidak pernah dijamah manusia, Kek. Duduklah, Wuni. Duduklah. Iya, baik, Kek. Ya, duduklah. Dan dengarlah baik-baik apa yang akan kakek katakan padamu ini nanti. Kau tahu, kakek sekarang sudah cukup tua, Ndu. Rasanya saat ini adalah saat paling tepat untuk mewariskan ilmu atau jurus angin lengan seribu padamu. Jadi kakek akan mengajarkan jurus-jurus angin lengan seribu? Iya, benar, Ndu. Jurus angin lengan seribu sebenarnya merupakan pengembangan dari jurus-jurus lengan seribu. Dasar-dasar yang digunakan sama. Lalu perbedaannya apa, Kek? Perbedaannya, jurus angin lengan seribu harus dimainkan dengan kekuatan tenaga dalam yang tinggi. Dan tenaga dalam yang digunakan itu berasal dari tarikan napas, pengaturan nafas, pemusatan pikiran yang sumbernya dari aliran napas. Nah, sekarang coba pejamkan matamu. Ayo pejamkan. Apa yang akan kau dengar? Saya tidak mendengar apa-apa. Perhatikan baik-baik. Apa yang terdengar di gendang telingamu sekarang ini? Angin, Kek. Iya, saya mendengar angin mendesau perlahan. Bagus. Sekarang pusatkan perhatianmu pada suara angin yang mendesau itu. Apa yang kau dengar sekarang? Angin mendesau semakin keras, Kek. Wah, angin itu bertambah kencang, Kek. Dia datang dari berbagai jurusan. Angin itu mempunyai warna sekarang. Ada hitam, merah, kuning, dan putih. Dia seolah datang dari balik dinding-dinding dunia gaib. Dia mulai ngamuk, Kek. Angin itu berubah menjadi taufan yang sangat dahsyat. Dia menghancurkan segala yang dilewatinya.
telingamu. Saya takut, Kek. Angin itu sangat dahsyat. Dia mengamuk seperti setan kelaparan. Mana sekarang angin itu? Kau masih mendengarnya? Tidak, Kek. Angin itu sudah tidak ada lagi. Kemana perginya ya? Angin itu sudah kembali ke wadahnya semula. Ialah tarikan-tarikan napasmu sendiri. Angin dahsyat yang baru saja kau dengar sebenarnya bukan berasal dari luar dirimu. Dia berada dalam dirimu sendiri. Angin itulah yang nanti akan membantumu memainkan jurus-jurus angin lengan seribu. Nah, sekarang lihatlah. Aku akan memberi sekedar contoh. Ki Sugata Brahma lalu berdiri. Kedua belah telapak tangannya digunakan menutup kedua belah telinganya. Itulah pertanda pendekar lengan seribu bermaksud menggunakan jurus-jurus pamungkas yang dahsyat. Luar biasa, Kek. Saya hampir tak mampu mengikuti gerakan kakek yang cepat sekali. Kalau kau berlatih dengan tekun, kau masih bisa bergerak lebih cepat lagi. Sebab gerakanmu dibantu angin yang bernama Bayu Sejati Handayani. Di dalam cerita wayang, ilmu ini milik Sang Bima atau Werkudara, penenggak para Pandawa. Nah, sekarang ganti kau yang berlatih. Ayo, berdiri. Baik, Kek. Pejamkan matamu rapat-rapat. Tutup telingamu dengan kedua belah telapak tanganmu. Pusatkan perhatianmu pada tarikan nafasmu sendiri. Baik, Kek. Dan ingat, jangan dengarkan suara yang lain. Hanya suara angin yang boleh kau dengarkan. Jangan hiraukan apapun juga. Tak ada yang boleh tinggal kecuali deru angin. Kecuali deru angin. Deru angin. Deru angin. Sudah memperoleh keterangan tentang perempuan yang bernama Sakawuni itu? Beres, Kakang. Kau jangan beres-beres saja. Kita sedang mengemban tugas yang amat penting dan berbahaya. Kakang tidak perlu khawatir. Aku sudah tahu letak rumahnya, Kang. Dia tinggal di desa Tanibala, Kang, di atas lereng Bromo. Sakawuni itu cucu bekas kepala desa yang bernama Ki Sugata Brahma. Bagus, bagus. Sakawuni terkenal gadis yang liar dan brutal, Kang. Dia jarang berada di rumahnya. Dia senang keluyuran, tapi kebetulan sekarang ini dia tidak pergi kemana-mana, Kang. Nah, kalau begitu, kita harus segera pergi ke Jasun Wungkal. Kita laporkan keterangan yang kita peroleh ini pada Gusti Jaran Lejong. Sebenarnya, apa kesalahan Sakawuni itu, Kang? Apa kau tidak mendengar? Ketika Gusti Jaran Lejong menjelaskannya tempo hari, Sakawuni telah berkhianat pada pemerintah Kediri. Nah, itulah kesalahannya yang paling utama. Dan kesalahannya itu sudah cukup membuat dia menjadi buron seumur hidupnya. Kalau tertangkap, dia bisa dihukum gantung. Ayolah, kita berangkat. Ayo, Kang.
Dua orang penunggang kuda itu, yang tak lain adalah dua orang prajurit Kediri, segera memacu kudanya menuruni lereng Bromo. Mereka ditugaskan Jaran Lejong agar membuntuti Sakawuni semenjak meninggalkan desa Barupare. Setelah memperoleh kepastian tentang tempat tinggal Sakawuni, mereka lalu bermaksud melapor ke Jasun Wungkal. Kita tinggalkan sejenak desa Tanibala yang bermandikan cahaya matahari sore yang hangat. Kita tinggalkan Sakawuni yang tengah sibuk berlatih jurus angin lengan 1000 bersama kakeknya. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Arya Kamandanu menuju lereng Arjuna untuk menemui Maisin istrinya. Tinggal sedikit lagi. Aku harus melewati 3 kali lagi tanjakan bukit sebelum tiba di gubuk kediamanku. Sudah beberapa bulan ku tinggalkan daerah ini. Sepertinya tidak ada perubahan apa-apa. Maisin, aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin segera bertemu dengan istriku itu. Ya, istriku. Dia memang istriku. Sedang apa dia sekarang? Hatiku menjadi berdebar-debar. Ada perasaan tidak enak menyelinap dalam hatiku. Aku tidak boleh terlalu lama istirahat. Aku harus segera bertemu dengan Maisin. Maisin! Maisin! Aku kembali, Maisin! Lihatlah, aku kembali! Aku pulang! Aku kembali untukmu, Maisin! Arya Kamandanu melompat dan segera berlari kencang menaiki tanjakan bukit. Tak ada lagi yang dipikirkannya kecuali Maisin istrinya. Dia menjadi amat gembira ketika sudah mulai nampak atap gubuknya dalam temaram cahaya sang Dewi Chandra. Tapi dia menghentikan langkahnya ketika di hadapannya tiba-tiba berdiri sosok bayangan manusia. Mengapa kau menghadang langkah-langkahku? Sabar, Kamandanu, sabar. Kau tidak usah buru-buru ya. Oh, kaki Tamparoa. Iya, aku ingin bertemu dengan istriku. Sabar, kataku. Istrimu tidak apa-apa. Sudah, kita tunggu saja di sini. Ada apa dengan Maisin? Ada apa dengan istriku? Sudah kukatakan, istrimu tidak apa-apa. Tenang saja. Kita tunggu di sini. Kita laki-laki lebih baik menunggu di sini. Tidak, aku mau bertemu dengannya. Sekarang juga. Jangan, Ger, jangan bodoh. Minggir. Kamu minggir atau tidak? Kamandanu, istrimu akan melahirkan. Sakit sekali, Nek. Tahanlah, Nduk, tahan. Jangan terlalu banyak bergerak. Diam. Mana Kakang Kamandanu, Nek? Apakah dia tidak mau pulang juga? Dia akan menyusul kemudian. Dia sudah berjanji akan pulang. Sudahlah, Nduk. Lebih baik kau pikirkan keselamatanmu dan bayimu ini. Jangan berpikir macam-macam. Sudah. Apakah Nenek sudah bertemu dengannya? Sudah bertemu. Masa kau tidak percaya padaku? Dan dia mengatakan akan pulang. Sungguh, dia mengatakan akan pulang, Nek. Iya, dia akan pulang. Dia pasti pulang. Kau tidak perlu khawatir, Nduk. Airnya sudah mendidih, Nek. Oh, iya. Sekarang kau tunggu di sini ya. Tunggu bibimu. Iya, Nek. Apanya yang sakit, Bi? Bibi tidak sakit, Panji. Bibi hanya lelah dan agak takut.
Apa yang ditakutkan, Bi? Entahlah, Panji. Bibi juga tidak tahu apa yang Bibi takutkan. Dan mengapa harus takut? Mengapa Panji belum tidur? Saya mau menemani Bibi di sini saja. Saya mau memijit kaki Bibi. Boleh kan, Bi? Iya, boleh saja. Sang Yang Widi, kuatkanlah kepercayaanku padamu. Sang pencipta segala yang ada, tabahkanlah hatiku. Jangan biarkan aku sendirian dalam menghadapi percobaan hidup ini. Bibi berdoa ya? Iya, Panji. Bibi sedang berdoa. Dulu ibuku juga berdoa, Bi. Ibuku pernah bercerita waktu akan melahirkan Panji, dia berdoa siang malam. Katanya supaya ibu selamat dan Panji juga selamat. Apakah doa bisa membuat orang selamat, Bi? Tentu saja, Panji. Doa bisa membuat jiwa kita menjadi tentram. Dan kalau jiwa kita tentram, maka kita akan selamat. Tidak akan ada yang berani mengganggu kita lagi. Aduh, Bi, Messi. Aduh, Bi, ada apa, Bi? Bi, tolong, Bi. Lihat, Bi. Lihat, Bi. Tolong, Bi. Ya ampun. Aduh, Gusti. Nyebutlah, nyebut. Panggillah nama saya. Nyebut. Rupanya dia sudah lahir. Tambah lagi penghuni bumi ini. Kamandano, dengar itu. Istrimu sudah melahirkan. Mesin sudah melahirkan. Kamandano, apa yang kau lakukan di situ? Apa yang kau pikirkan? Ayo, kita lihat istrimu. Dia sudah melahirkan. Mesin akhirnya melahirkan anak Arya Dewi Pangga juga. Setelah sekian lamanya hidup menjadi istriku, akhirnya dia melahirkan anak saudara tuaku. Mesin, mengapa kita harus mengalami peristiwa seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi atas diri kita? Kok malah bengong di situ? Kau sedang kesurupan ya, Kamandano? Sudahlah, ayo kita lihat istrimu. Ayo kita lihat seperti apa keadaan bayinya. Arya Kamandanu tergagap ketika kaki tanpa ruang mengguncang-guncang pundaknya. Lamunannya seketika buyar. Dia lalu menurut saja ketika orang tua itu menuntunnya berjalan ke arah gubuk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi atas diri Mesin dan Arya Kamandanu? Dan bagaimana dengan Sakawuni? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam episode berikutnya. Angkara Murka Merajalela.